Sudah, Umi. Oh iya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Malam ini kita diberikan kesempatan ya untuk berkumpul bersama-sama sebagai bentuk persiapan untuk challenge yang perdana ya, menulis artikel SEO. Jadi ini alhamdulillah kita untuk perdana ini bekerja sama dengan Kang Faisal dari Kojo Cloud. Jadi teman-teman, Kang Faisal ini sebetulnya bisa membuat artikel sendiri ya, karena beliau banyak mendapatkan kliennya justru dari online, dari internet. Jadi kita akan banyak belajar juga dari beliau. Nanti beliau akan memaparkan secara umum untuk perusahaannya itu seperti apa ya, company profile-nya, kemudian juga nanti beliau akan menyampaikan 28 artikel ya, beserta judul-judul dan kata kuncinya yang nanti akan di-repost di grup. Nah, teman-teman juga boleh ya nanti sedikit bertanya jawab mengenai pengalaman beliau ya di dunia online, khususnya malam ini beliau akan sharing untuk artikel SEO ya. Nanti juga beliau akan kami undang untuk kelas optimasi blog ya. Jadi sebagai narasumber, nanti narasumber yang akan memberikan materi tambahan terkait pengalaman beliau, bagaimana mengembangkan bisnisnya secara online. Jadi luar biasa, bisnisnya sebetulnya konveksi ya, membuat baju ya, sebagian besar baju seragam yang sudah bernetworking dengan beberapa perguruan tinggi, dan beliau itu sangat-sangat menggunakan digital ya, diantaranya dengan menggunakan tadi artikel, kemudian juga menggunakan iklan dengan Google Ads ataupun dengan Instagram Ads. Jadi ini kesempatan yang luar biasa, jangan dilewatkan oleh teman-teman, dimaksimalkan materi yang pernah didapat di kelas ataupun kalau teman-teman dari umum juga kami buka kesempatannya untuk mengikuti challenge ini, karena challenge ini juga selain untuk mengasah keterampilan teman-teman juga menjadi ajang bagi kami untuk mencari penulis-penulis berbakat ya. Nah, mudah-mudahan keberkahan melingkupi kita semua ya. Kalau cuan mah itu bonus ya, tapi bagaimana upaya kita untuk terus menaikkan skill supaya kita memiliki kapasitas dan kapabilitas, nanti rezeki ngikutin gitu ya. Tapi kalau teman-teman mikirnya sudah cuan-cuan, nggak punya ilmunya, nggak kurang praktek juga nanti akan tidak akan dapat ya ke sana ya. Jadi belum apa-apa sudah nanya ini berapa bayarannya gitu ya, kira-kira saya dapatnya berapa artikel sih sebulan, padahal praktek juga belum, punya ilmunya juga enggak. Nah, sekarang kita diberikan kesempatan ini untuk Kang Faisal ya, nanti artikelnya dimuat di website beliau, jadi silakan manfaatkan kesempatan belajar bersama malam ini, tanyakan apa yang ingin ditanyakan, dan berikutnya nanti kita juga akan buka kesempatan kerjasama juga dengan teman-teman UMKM lainnya, dan tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman yang terpilih juga bisa nanti mengisi ya untuk artikel-artikel berikutnya. Nah, nanti akan memilih dari 28 artikel itu Kang Faisal langsung ya, karena beliau yang memang sudah menuliskan judul-judulnya dan kata kuncinya juga. Jadi teman-teman nanti silakan di grup dipilih mau memilih judul nomor berapa gitu ya. Tenggat waktunya hanya 21 sampai 22 ya untuk menulis artikelnya, jadi diupayakan bisa menulis dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan. Itu saja mungkin dari saya sebagai pembuka. Alhamdulillah di milad ke-7 jualan artikel ini mudah-mudahan juga jadi langkah kita bersama yang asalnya teman-teman fokus ikut trainingnya, sekarang di tahun ini sudah mulai memperbanyak portofolio dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh kami diantaranya ya. Demikian teman-teman. Mangga Kang Faisal selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sejahtera, salam sehat, salam sukses. Mas Paulo nih, Mas. Salam semuanya ya. Salam kenal. Saya masih muridnya Umi. Udah kemana nih, udah menang di mana-mana. Iya, alhamdulillah. Ya mungkin masih diberikan kesehatan buat berkarya gitu ya. Mudah-mudahan di sini juga saya bisa sharing dengan ibu dan bapak dan semuanya teman-teman yang ada di tim Juragan Artikel ya, maupun yang umum juga. Terima kasih sudah memberikan kesempatan ini untuk bisa sama-sama berkarya lah gitu ya. Nah kebetulan memang bisnis sebelumnya mau banyak gitu ya bisnisnya, cuma memang nggak fokus. Akhirnya kita fokuskan di satu gitu ya. Satu di Kojo Garment yang tadinya namanya Kojo Cloth, tapi kita rubah mindsetnya, kita jadi Kojo Garment. Mudah-mudahan tahun ini kita rubah menjadi
garment yang sesungguhnya gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada Kojo Farm Indonesia. Jadi memang kita fokusnya di bisnis sapi gitu ya, jual beli sapi. Alhamdulillah sudah berjalan juga. Tapi memang yang akan saya sharingkan itu lebih ke Kojo Cloth yang udah di rebranding jadi Kojo Garment. Nah, saya izin share screen Umi. Enggak, Kang. Punten untuk adminnya mungkin ya bisa di ini. Kasih izin itu Kang Faisal jadi co-host ya? Ya, betul. Enggak, Kang, sudah itu. Sudah ya. Oh, masih belum. Maaf. Belum jadi co-host, Bu. Saya bantu cek ya sebentar. Udah. Oke. Baik, teman-teman. Sudah ya, sudah ada. Nah, ya. Oke. Nah, ini mungkin perusahaan saya. Ini perusahaannya bentuknya CV. Untuk tahun kemarin saya juga udah bikin PT gitu ya, satu. Namanya yang CV itu CV Kojo Group Indonesia sebagai direktur. Kemudian yang PT Aktif Terus Berkarya kebetulan menjadi komisaris. Nah, untuk dua perusahaan itu kita buat fokusnya ke sini, ke garment, jadi produksi pakaian gitu ya. Nah, untuk yang PT Aktif Terus Berkarya itu kita fokuskan kedua. Fokusnya itu yang pertama itu ke pariwisata gitu ya, travel. Jadi teman-teman yang mau pesan travel mangga. Nah, yang kedua itu kita fokusnya ke cut and fill atau ke penggalian. Jadi teman-teman yang punya teman-teman proyek gitu ya untuk khusus penggalian ekskavator itu bisa ke PT Aktif Terus Berkarya. Kemudian maaf. Oke. Nah, ini visi misi gitu ya. Visi misinya memang menjadi perusahaan industri pakaian terpercaya dengan pengolahan terbaik di Indonesia melalui peningkatan kualitas produk, pengembangan kompetensi. Jadi mas standar lah ya teman-teman, setiap perusahaan, setiap bisnis gitu ya. Dan mungkin juga Juragan Artikel juga punya visi misi sehingga nanti dalam prosesnya itu kita punya arah tujuan yang memang kita akan tuju gitu ya. Jadi tidak kehilangan arah gitu ya untuk menjalankan bisnisnya. Nah, di dalam menjalankan bisnis itu kita punya value yang akan kita angkat. Yang pertama itu kalau saya pribadi itu customer oriented. Jadi orientasinya itu kita ke customer sebelum ke internal. Jadi nomor pertama itu udah pasti customer lah gitu ya. Customer itu pokoknya raja gitu. Jadi kita layani tersebut. Jadi kemudian value-nya kita punya speed ini kecepatan dalam produksi. Kemudian ada fleksibel. Jadi customer mintanya apa kita ikutin. Customer mintanya apa kita ikutin kayak gitu. Kemudian ada learning and education. Jadi benar kata tadi yang dikatakan Umi, kita memang fokusnya ke belajar dulu gitu. Di itu kok videonya nggak hidup. Jadi kita fokusnya ke belajar dulu gitu ya. Setelah belajar, kita punya ilmu baru kita kasih price list yang kita akan tuju gitu ya. Jadi teman-teman apalagi yang memang berkaitan dengan penulisan atau mungkin berkaitan dengan karya tulis gitu ya. Artikel di koran itu banyak banget teman-teman gitu ya peluangnya untuk masuk ke sana. Tapi kan peluang itu datang ketika kita bisa, ketika kita kemampuannya oke, ketika kualitas diri kita oke, jadi teman-teman udah pasti peluang itu didapetin gitu. Sebenarnya saya juga pengennya nanti gitu ya, setelah ada event ini, saya juga nanti mungkin ke Umi, mungkin siapa gitu ya yang berkualitas nanti akan saya ambil 1 atau 2 orang untuk ngisi continue setiap hari untuk artikel-artikel yang ada di website saya gitu ya. Nggak apa-apa nanti saya bayar juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting mungkin 1-2 orang yang ada di sini gitu ya
nanti saya rekrut, akan saya jadiin tim untuk pembuatan artikel seperti itu. Itu mungkin next-nya ke sana gitu ya. Tapi saya pengen kerjasama ini nggak hanya sekedar saya bikin event selesai gitu ya. Tapi saya pengen teman-teman juga yang ada di Juragan Artikel, nanti mungkin saya kenalin dengan pengusaha-pengusaha besar yang memang fokusnya ke SEO gitu ya. SEO, digital marketing, copywriting, pokoknya yang berkaitan sama penulisan, itu teman-teman banyak banget peluangnya gitu. Jadi benar kata Umi, kita belajar dulu, fokus dulu gitu ya. Belajar, nanti insya Allah lah hasil ngikutin. Nah, kemudian ada happy dan healthy ya. Jadi kita memang harus bahagia dan sehat nih. Kalau misalnya kita happy, sehat, ya udah pastilah cuan mah pasti ngikut gitu ya. Nah, itu terus value kita ada kolaborasi. Makanya kita kolaborasi dengan Juragan Artikel itu untuk apa? Untuk ya kita memperpanjang silaturahmi, ya mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita bisa berjalan panjang gitu ya. Mungkin dari kenalan Umi punya kenalan dinas-dinas atau kementerian-kementerian, atau mungkin teman-teman yang di sini gitu ya punya kenalan kemanapun, terus kenal dengan saya gitu ya, Kojo Garment atau Kojo Cloth ini, oh si Akang itu bisnisnya di konveksi gitu ya, oh di produksi pakaian, saya punya nih orderan 100 piece. Ya kan 100 piece kalau teman-teman nambahin 20.000 udah lumayan gitu kan, udah 2 juta gitu ya. Itu tinggal gebar-gebar aja ntar. Kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal diam, tinggal duduk manis lah gitu ya. Sekarang tuh eranya udah nggak zamannya tuh memang ada gitu ya, door to door untuk datang ke rumah gitu ya, atau nggak ke kantor-kantor. Tapi sekarang lebih banyaknya lebih ke digital marketing gitu ya. Karena digital marketing ini lebih murah gitu ya, dan kita jangkauannya lebih banyak. Saya satu hari di Instagram Ads sama Facebook Ads itu masang cuma 15.000, tapi pencapaian saya untuk datang ke konsumen itu sekitar 200.000 orang kan. Jadi pencapaian saya tuh nyampe ke customer tuh sampai 200.000 orang, kan murah banget ya teman-teman gitu ya. Kalau kita datang langsung gitu ya ke rumah-rumah, mungkin sehari juga nggak akan nyampe gitu ya 200.000 orang gitu. Nah, itulah kelebihan dari digital marketing. Jadi mungkin teman-teman yang bisa gitu ya, yang bisa yang bisa menulis, yang udah jago banget gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa bikin usaha artikel lagi gitu ya. Atau mungkin pembuatan buku, atau mungkin pembuatan copywriting, atau mungkin pembuatan proposal, atau mungkin apapun itulah yang berkaitan dengan penulisan. Itu teman-teman. Kemudian value yang kedua terakhir ada transparansi dan like to owner. Jadi transparansi ini kegiatan kita memang semua transaksi baik yang kecil maupun yang besar itu wajib ada kwitansi, wajib ada notanya, wajib ada bukti gitu. Kenapa? Karena di bisnis itu bukan lagi uang pribadi sama uang perusahaan itu ngegabung. Jadi memang harus dipisah. Kalau misalnya ngegabung berarti itu belum belum jadi perusahaan, belum jadi bisnis. Jadi hanya dagang aja. Dagang sama bisnis beda ya, teman-teman. Kemudian ada like to owner. Jadi kita tuh merasa memiliki usaha itu gitu ya. Ketika kita punya bisnis dan kita merasa itu punya kita, sampai kapan, sampai jam berapapun, insya Allah kita akan terus kejar gitu kan, demi cuan, demi cuan, demi cuan, dan berkah gitu ya. Ya gitu. Itu mungkin teman-teman. Oke. Nah ini legalitas saya gitu ya. Saya bentuknya CV, udah ada izin usaha juga. Nah ini struktur organisasi saya, ini manajemennya baru ada 7 ya, tapi untuk diproduksinya baru 10 gitu ya. Jadi sekitar 17 orang kita jalan di Kojo. Nah ini perjalanan saya, perjalanan Kojo gitu ya. Pertama kita baru mengembangkan bisnis ini di 2018. Di 2019 itu kita
kita masih kerjasama dengan pengusaha konveksi juga gitu ya. 1 tahun berjalan kita punya mesin sendiri di 2020. 2020, kemudian di 2020 juga kita mulai berbenah untuk bikin sistem. Kemudian 2021 kita membuat sistem. Di 2022 kita fokus nyari orderan. Nah, di 2023 menambah orderan lagi kayak gitu teman-teman. Nah, pokoknya saya di konveksi itu seneng gitu ya. Senengnya kenapa? Karena setiap hari saya didatengin sama customer baru. Saya dichatin sama customer baru. Tanpa saya harus nyari ke siapa gitu ya, dan harus kemana saya harus nyari. Dan ternyata dengan digital marketing, customer itu datang sendiri. Datang sendiri, ada yang datang ke pabrik langsung, ada yang datang ke nomor HP kita langsung gitu. Dan itu menjadi kesenangan tersendiri buat kita sendiri gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman yang memang pengen belajar digital marketing juga bisa nanti kita atur jadwal lagi ya dengan Umi gitu ya. Mudah-mudahan nanti next kita punya jadwal gitu ya untuk sama-sama kita belajar. Nah, ini mungkin klien-klien kita gitu ya. Klien-klien kita memang beberapa ada kampus-kampus, ada instansi, ada kegiatan juga, ada radio, ada koran, kemudian ada organisasi, kayak gitu, macam-macam lah, ada pemerintahan juga. Nah, ini produksi kita, kaos, ya, kemeja, jersey, kemudian jaket varsity, jaket parka, jaket bomber, jas lab, alma mater, dan lain-lain gitu, batik, wearpack, kayak gitu. Nah, ini mungkin keunggulannya, kita selalu pakai bahan yang premium. Kalau misalnya, Kang, saya ada pengen order gitu ya kaos partai. Nah, kita sebenarnya bukannya nggak mau nerima ya, tapi karena kita selalu ngasihnya yang bahan premium, ya udah gitu ya. Kita fokusnya di bahan premium gitu ya. Karena kalau kaos partai kan ya memang bukan nggak premium sih, lebih ke kurang gitu ya. Jadi saya nggak pernah ngasih yang nggak premium kayak gitu. Kemudian harganya bersahabat, insya Allah disesuaikan, layanan pelanggan cepat gitu ya, kemudian gratis ongkir, transaksinya aman ya, karena kita punya legalitas, kita punya tempat produksi sendiri. Terus juga kalau misalnya kita teman-teman mau didatangin langsung juga ke lokasi juga kita open gitu ya, dan kita usahakan selalu tepat waktu ya. Kemudian kalau misalnya ada kerusakan dari sebagainya, kita ada garansi produk juga. Kemudian ada menerima custom produk, itu ya produk-produk yang teman-teman order ke saya gitu ya, atau customer yang datang ke saya itu selalu custom gitu ya. Jadi desainnya disesuaikan dengan keinginan gitu ya. Karena kita fokusnya seragam-seragam, jadi ya yang diminta ya kita harus turutin gitu ya. Disesuaikan sama tadi value kita itu ada flexibility gitu. Jadi memang kita harus fleksibel dengan kemauan-kemauan yang datang ke kita. Kemudian memiliki program sosial, kita sudah berjalan gitu ya, ada beasiswa Kojo, kita kerjasama dengan beasiswa Nusantara, itu kita udah masuk ke beasiswa di NTB, kemudian juga ada yang di Palembang, kemudian terakhir juga ada yang kerjasama dengan pesantren di Garut gitu ya, kayak gitu. Terakhir juga ada yang kerjasama dengan pesantren di Sukabumi gitu. Jadi kita nggak hanya sekedar dunia, tapi yang kita kejar juga insya Allah mudah-mudahan gitu ya, ke akhirat juga kita kejar. Kemudian ini portofolio sebagian kecilnya gitu ya, yang memang sudah kita produksi. Dan ini produksi kita, produksi yang memang kita punya sendiri. Dan ini tempat produksi dan kantor ya. Dan ini tempat produksi garmentnya. Nah, ini kontak kita gitu ya. Sekian mungkin dari saya. Mungkin tahapan selanjutnya kita diskusi aja dulu ya, sebelum lanjut ke
apa namanya, penulisan gitu ya Umi ya. Oh Ya, sebelum ke sana maaf, kita saya sengaja bikin banyak banget ya, banyak banget website. Di sini saya bikin 4 website ya teman-teman. Nah ini, halo, suara saya ada Umi? Ada ada Kang. jelas Ada ada. ya? Nah ini saya bikin kojoklot.id ya. Kemudian ada kojogormen.co.id. Kemudian kita bikin juga kojoklot.com. Nah, artikel saya baru sedikit ini teman-teman. Kemudian ada satu lagi ELC Production ini. Nah ini. Jadi kenapa saya bikin website sebanyak ini, karena kepentingan buat bisnis saya ternyata apa namanya ya, sangat penting lah gitu ya. Apalagi ditambah dengan Instagram Ads, Facebook Ads, sama Google Ads, itu sangat berpengaruh banget gitu. Satu hari itu saya di-chat sama orang baru itu sekitar 20 orang lah. 20 orang sampai 50 orang gitu ya. Ya lumayan lah kalau misalnya satu hari kita ada yang deal 2 orang aja gitu ya. Atau 3 orang udah lumayan gitu ya. Apalagi kalau misalnya nilainya ya di atas 10 juta atau mungkin bahkan 100 juta mungkin gitu ya. Udah lumayan gitu ya. Satu hari 100 juta kali 3 udah 300 juta gitu ya. Itu satu hari. Kali 30 hari lumayan gitu. Nah itu kenapa kita main di apa namanya Google Ads, Instagram Ads sama Facebook Ads, itu karena permintaannya sangat banyak dan kita bisa mencapai lebih banyak lagi orang. Ya gitu aja Umi dari saya, mungkin ada diskusi. Ya, alhamdulillah, terima kasih nih Kang Faisal. Ini teman-teman, beliau ini salah satu tenan ya yang kemarin sama-sama kita masuk ke kegiatan inkubasi bisnis ya Kang ya, Betul. bisnis digital di Orange Unpad. Jadi kalau yang lain itu kebanyakan baru sebatas ide ya, kemarin itu yang terpilih. Kalau Kojoklot udah udah moncer bahasa Sundanya ya, udah kemana-mana gitu kan. Dan timnya itu kelihatan sangat-sangat solid ya, dan berbahagia sekali malam ini kita diizinkan untuk sama-sama belajar ya kepada Kang Faisal yang ini masih muda ya. Kang Faisal kemarin timnya berapa orang Kang yang suka datang tuh, 5 apa 6 ya? 4 orang. 4 orang ya. Foundernya 4 orang ya Kang ya. Iya. Jadi masih muda dengan segala macam idenya luar biasa, kita bisa banyak belajar ya. Dan mudah-mudahan bisa diundang juga Kang untuk tadi belajar beriklan di Instagram dan di Facebook Ads ya. Karena luar biasa nih, 15.000 bisa menjangkau berapa? 200.000 orang. Wah, kalau pakai ongkos ya, pakai ongkos itu kan sehari bisa sampai 200.000 ke satu tempat ya. Itu Betul. dengan ongkos dan makan kan. Kalau dikali 200.000 itu berapa ya? Jatuhnya mahal sekali. Tapi kalau dengan tadi digital ini kesempatannya luar biasa. Nah, ini teman-teman tadi saya sudah kirim Kang di chat ya, itu judul-judul dan kata kunci yang akan diminta dibuatkan oleh teman-teman ya dalam kurun waktu 2 hari Kang. Kita cuma kasih kesempatannya 2 hari. Yep. 21 dan 22. Jadi silakan teman-teman boleh baca dulu tapi tidak usah dipilih sekarang ya, supaya kita fokus ke penjelasan Kang Faisal. Nanti untuk pilih-pilih nomor berapa-berapanya boleh nanti di grup ya, dilanjutkan kita di grup saja untuk ngebit ya. Untuk ngebit mau ambil nomor berapa yang akan dituliskan. Nah, silakan kesempatan ini digunakan untuk bertanya baik seputar tentang Kojoklot sendiri dan dikaitkan juga nanti dengan artikel yang akan dibuat. Mungkin bisa dipertajam ya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Kang, tadi totalnya berapa website Kang tadi itu? 4 Bu. 4 tuh kan, 4 berarti kan butuh konten writernya banyak ya Kang ya, kalau 4 kan. Sebenarnya ya kalau teman-teman nih memang ada bakat buat menulis, mungkin nanti saya rekrut gitu. Jadi satu hari itu satu konten artikel yang kita akan tayangkan di sana gitu.
Karena kan kalau menurut Kang Syarif kemarin juga idealnya minimal 1 hari 1 postingan ya Kang ya. Betul. Nah mudah-mudahan nanti teman-teman bisa untuk memperbanyak portofolionya ya. Untuk memperbanyak portofolio kan enak kalau misalnya cuman contohnya di Juragan artikel itu masih yang namanya murid ya. Siswa ke tempatnya belajar pastilah dimuat gitu ya dengan segala macam koreksi revisinya. Tapi alangkah baiknya kan kualitas teman-teman itu bagus enggaknya bukan hanya dinilai oleh saya gitu ya selaku mentor ataupun founder, tapi lebih valid lagi kan kalau dimuat di luar, diantaranya di mitra. Dalam hal ini ada kesempatan untuk tadi berkontribusi di website-website Kojo ya, Kojo Garment. Ini sampai 4 luar biasa. 1 hari kedatangan 50 orang ya itu kan nggak usah door to door gitu ya. Dan tadi kesempatan closingnya juga ya lumayan ya dengan 50 orang yang datang itu pasti akan ada lebih besar ya peluang untuk closingnya. Dari videonya Kang ya, saya lihat Kang Faisal juga ikut ngukur-ngukur ternyata ya, motong apa bikin post Kang ya. Enggak, Padahal itu gimana mah Kang? itu mah hanya ini Bu, tag video aja. Saya nggak bisa apa-apa sebenarnya mah. Saya Ngejahit pikir nggak udah ngejahit jago ngejahit nggak bisa, ngepola nggak bisa. Saya fokusnya di marketing. Kon. marketingnya. Masya Allah, ya ya ya. Ya silakan barangkali ada yang mau bertanya dari teman-teman penulis, khususnya terkait dengan tadi judul-judul ya. Berikut kata kuncinya yang sudah saya posting, saya kirim di chat ya, kolom chat. Oh silakan nih Mbak Lilik, boleh Mbak Lilik. Silakan Mbak Lilik, open mic Mbak Lilik. Ya boleh. Unmute Bu Lilik. Oh belum di unmute ya? Ya. Ya silakan Mbak Lilik mau bertanya, boleh langsung aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya Kang, ini saya juga alumni dan juga admin Juragan artikel. Ini mau tanya kalau misalnya untuk yang perekrutan itu loh Kang, maksudnya itu nanti apakah ada kriteria atau dilihat dari artikel kita aja atau mungkin ada kriteria khusus gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Langsung jawab aja ya Bu ya. Kalau Kan? kalau untuk perekrutan nanti saya lihatnya dari hasil ya, dari hasil. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen belajar gitu ya, pengen belajar untuk berkarya, nanti saya terima juga gitu ya. Jadi kita nggak hanya sekedar untuk kamu bisa apa namanya, kamu bisa tapi kamu pengen uang, nggak gitu juga gitu ya. Tapi kamu pengen bisa, kamu pengen ngasilin uang, itu juga bisa gitu. Jadi beda ya, beda konteksnya. Kamu bisa, kamu pengen uang, kamu bisa, kamu pengen ngasilin uang. Kalau pengen uang kan ya lebih ke kerja gitu ya. Tapi kalau pengen ngasilin uang, jadi kita belajar dulu untuk ngasilin uang kayak gitu. Kayak gitu. Jadi nanti kita konsepnya di Kojo itu learning by doing. Jadi kita belajar sambil berjalan. Jadi siapapun yang memang pengen belajar gitu ya, ayo kita sama-sama belajar karena kita apa namanya saya juga masih belajar gitu ya, masih belajar banyak. Kenapa saya juga kontak Juragan artikel karena saya juga secara pribadi pengen belajar banyak juga gitu ya, gimana apa namanya ya, siapa tahu saya bisa bikin kelas artikel juga yang undang juga Juragan artikel secara langsung gitu, karena memang peluang-peluang bisnis tuh kita bisa aja gitu ya, apalagi saya kan tergabung di beberapa organisasi gitu ya. Ada organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang di Kota Bandung, kemudian ada Indonesia Marketing Asosiasi. Nah, itu tuh pengusaha besar semua di sana gitu ya. Jadi mungkin aja gitu ya teman-teman yang memang punya skill ke arah menulis, nanti saya bisa promosikan teman-teman gitu ya. Dan bisa jadi ngasilin uang gitu ke depannya. Dan bahkan bukan hanya sekedar Kota Bandung, bahkan sejauh barat dan nasional. Mudah-mudahan ya
teman-teman kebagian rezekinya gitu ya nanti ke depannya seperti itu. Amin, amin, Masya Allah. Oh iya, ini ada yang bertanya Kang di chat, katanya kata kuncinya nggak muncul. Kata kuncinya di paling bawah, Mbak Susi, di bawah judul artikel nomor 28 ya. Nah, itu kata kunci yang bisa dipilih ya Kang ya. Ya, betul. Tadi, nah ini kan ada yang nomor 28, baju dinas biasanya pakai bahan apa ya? Itu kan judulnya ya Kang ya. Betul. Nah, kata kuncinya bisa dipilih dari yang ada di sini, bisa juga ditambahkan mungkin Kang ya. Nah, ini mungkin Kang, ini ada kata kuncinya Kojo Garment, mungkin mau ditambahkan atau gimana Kang di sini di artikelnya? Boleh ditambahin Oh, aja Kojo Garment. Cuman nanti ditambahkan Kojo Garment ya, ditambahkan juga nanti saya gitu kan di apa namanya di grup ya. Nah, ini balik siap katanya semangat berproses ya. Mantap. Yang apa namanya yang saya rasakan ya, bukan kebanyakan sih Kang, ada juga yang berharap itu dari 1 kali training, 1 kali latihan langsung dapat cuan gitu ya. Padahal nih Kang, kalau kita mau jujur, kita kuliah 5 tahun aja, kita kan nggak nuntut dosen langsung, Pak, ini setelah kuliah nih Bapak bisa nggak menjamin saya kuliah di Unpad, keluar dapat income sekian juta, kan enggak ya, apalagi ini kita di kursus yang jangka waktunya singkat. Nah, tentu saja harapannya tadi kursus atau kelas itu adalah pengantar dari sisi keilmuan. Berikutnya kita kasih kesempatan untuk magang, salah satunya ini belajar dari pengusaha langsung yang ngerti SEO gitu ya. Kang Faisal ini kan sebetulnya kontennya udah content writer juga untuk blognya, tapi kan nggak mungkin ya bikin produksi ya Kang ya, ngurusin marketing, kita nulis sendiri, kita ingin bagi-bagi rezeki. Jadi malam ini Kang Faisal launching tuh sampai 28 judul, teman-teman silakan baca di kolom chat, kemudian kira-kira tadi selain kata kunci apalagi sih yang mau ditanyakan gitu ya terkait dengan artikelnya ya. Menulisnya ya boleh lebih dari 1 judul ya Kang ya, kan nanti kan dipilih ya. Boleh dari 1 banget. judul. Mau semuanya juga nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa gitu ya. Saya ingat Kang dulu waktu belajar nulis artikel juga saya nggak mikir bayaran ya. 3 bulan itu one day one artikel. Jadi 1 hari harus menghasilkan 1 artikel dengan sama seperti Akang malam ini. Kalau waktu itu kita nge-review orang ya, tokoh gitu kan. Misalnya nih Kang Faisal presentasi, kita harus menuliskan tentang Kang Faisal, tentang Kojo Garment-nya, tapi selama 30 hari dengan judul yang berbeda-beda. Bayangkan ya, otak kita itu dilatih untuk kreatif ya gitu. Yang nggak mikir bayaran, nggak tahu juga saya berikutnya bakal bisa mendirikan Jodangan artikel. Pokoknya saya waktu itu berpikir setiap ada kesempatan belajar, setiap ada challenge atau tantangan saya ikutin, karena itu adalah melatih otot belajar kita ya. Kadang-kadang kita sendiri suka kendor semangatnya, kemudian kalau sendiri itu nggak ada yang menilai kan bagus enggaknya gitu ya. Kalau sekarang nih Akang Faisal nih hadir gitu kan di tengah-tengah kita dengan pengalamannya dan apalagi jejaringnya yang luas ya, tidak menutup kemungkinan. Sama lagi nih Jodangan artikel, kalau ada yang pesan pakaian kan nggak mungkin dikerjakan sama saya, Kang, benar nggak? Betul. Pasti misalnya nih ada teman tahu nggak ada punya kenalan nggak yang bikin seragam, ya pastilah ingat Kang Faisal juga sebaliknya, beliau aktif di HIPMI, aktif juga di komunitas IMA dan sebagainya. Itu kalau ada peluang artikel ya insya Allah kepada kita ya dan kepada teman-teman semua, itu maksudnya ya. Betul. Pertemuan malam ini gitu ya. Mangga silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Yang udah pernah menulis boleh dong sharing. Ya di sini sebagian udah pernah ikut kelasnya kan. Oh ya, bolehlah sharing. Apa sih kesusahannya, apa sih sukanya gitu ya. Iya boleh nih Mbak Karunia Sambas, ada Mbak Heriah ya. Mbak Dia, Mbak Arianti, kemudian Mbak April ya. Mbak Ani, ayo boleh silakan open mic ya. Kita sambil sharing ya Kang malam ini ya. Ya, betul. Kalau di Jodangan artikel Kang, memang selama ini kita belum menulis dengan kata kunci Kang. Gitu. Jadi kita masih menuliskannya itu artikel tips-tips harian gitu ya. Nah, tapi belum menyisipkan kata kunci. Nah, baru sekitar akhir tahun lalu lah kita sudah mulai buka kelas dengan optimasi artikel. Jadi harapannya kita sudah naik grade
Yang kemarin kita biasa nulis artikel itu tanpa kata kunci, sekarang menggunakan kata kunci. Karena kan pasti itu akan lebih besar ya Betul. Kang ya, peluangnya ya. Apa namanya, dikenali oleh mesin pencari ya, gitu. Semakin banyak kata kunci yang dicantumkan, itu membuat nanti artikelnya memiliki nilai lebih kan daripada artikel yang tanpa kata kunci. Nah itu kalau dari juragan artikel memang masih baru Kang. Mungkin Akang juga boleh sharing-sharing pengalaman Kang selama ini kalau nulis nyari keywordnya gimana Akang biasanya? Kalau saya mah keywordnya yang memang saya butuhkan ya. Jadi sekarang tuh kan ada Google Ads. Nah, jadi Google Ads itu sebenarnya menolong kita banget gitu ya. Menolong kita banget, tapi ya kita juga harus hati-hati karena pengusaha tidak semuanya jujur, pengusaha tidak semuanya baik gitu ya. Tapi kita mencoba untuk husnuzon juga gitu ya ke orang, tapi kita juga harus hati-hati gitu ya. Karena kalau misalnya kita tidak hati-hati, kita yang celaka. Jadi Google Ads ini menolong kita untuk mencari apapun itu pasti kita ketemu. Kalau misalnya kita nyari konveksi Bandung lah gitu ya. Nah, konveksi Bandung nanti itu ada website saya paling atas gitu ya. Nah, kenapa di paling atas? Karena kita pasang Google Ads. Nah, Google Ads ini itulah yang akan menolong kita sebenarnya. Menolong kitanya di mana? Menolong kita untuk ketemu dengan customer, menolong kita dalam bentuk eh, eh, closing gitu ya. Atau enggak ketemu dengan customer yang memang dia butuh info gitu ya. Bahkan dengan website aja sebenarnya kita juga bisa dapat penghasilan dengan kunjungan-kunjungannya aja gitu ya. Cuma kan kalau misalnya hanya sekedar kunjungan tanpa dipromosikan juga nggak akan datang customer ya, kecuali memang kayak Shopee, Tokopedia kan itu mah memang pasti refleks gitu. Kita mau beli apa udah otomatis datang gitu ya ke website itu. Tapi kan kalau misalnya ke website kita yang hanya sekedar company profile gitu ya, itu nggak akan datang gitu. Nah, caranya gimana ya? Kita itu satu, saya contohin ya teman-teman. Saya izin share screen lagi. Ini misal konveksi Bandung gitu ya. Nah, ini nanti yang ada di atas itu, ini pertama yang ini yang pakai Google Ads gitu ya. Nanti ada nugrahakonveksi.com, ada Iris Konveksi dan vendor Indonesia. Nah, kalau misalnya yang SEO-nya bagus, itu biasanya website yang paling atas. Nah, ini. Jadi ada Green Garment, ada Konveksi Golden River gitu ya, ada 2. Nah, ini SEO-nya bagus. SEO-nya ini ditentukan oleh apa? Pertama, biasanya mereka rajin posting artikel, salah satunya. Yang kedua, dia di dalamnya itu ada video, ada gambar, ada penjelasan gitu ya, penjelasan tentang konveksinya, ada foto-fotonya juga cukup banyak gitu ya. Kemudian ada didukung dengan video dari YouTube, didukung dengan video yang dia-upload sendiri ke webnya gitu ya. Jadi memang mendukung banget kayak gitu. Itu salah satunya. Cuma yang benar-benar naik banget di atas tuh ya itu artikel gitu ya. Kalau misalnya artikelnya kita up terus gitu ya di web, insya Allah kita akan menjadi posisi pertama di sini. Tapi kita juga akan kalah sama yang nempelin Google Ads, karena yang Google Ads ini coba kita lihat, ini di sini ada, ini di sini ya 0,66 detik itu pencarian untuk konveksi Bandung itu udah 8.800.000. Ini tuh nggak sedetik-detiknya Acan gitu, cansa detik-detik Acan lah gitu cek Sunda nama. Ya. Nah, ini tuh udah kurang dari sedetik juga udah segini gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya nanti juragan artikel gitu ya, training khusus juragan khusus artikel gitu ya. Nanti kalau misal di Google Ads bisa nih muncul paling atas gitu. Kita contoh ya, pelatihan
penulisan artikel misalnya. Nah, ini kan belum ada gitu ya. Atau enggak? Kang, siap Kang, jadi pengen nih belajar ads juga. Iya. Boleh, boleh. Nanti saya kasihin. Karena kalau ads itu sebenarnya ada dua. Ada yang kita berbayar ke konsultan, ada yang kita setting sendiri. Tapi kalau misalnya kita setting sendiri, itu kita bakal boncos. Jadi si uangnya itu habis. Misal kita ngebudgetin 1 bulan itu 3 juta untuk promosi di Google Ads. Itu yang harusnya 1 bulan, kita seminggu udah habis. Nah, itu ya kita memang nggak tahu ya prosesnya. Tapi kalau misalnya kita ke konsultan, 3 juta itu bisa maksimal lah 1 bulan gitu ya. Dan kita tujuannya tuh benar-benar tercapai. Kita coba lagi, misal distributor apa ya? Ada yang mau bisnis apa di sini? Siapa tahu? Boleh. Distributor gamis lah ya. Baju anak coba Kang, distributor baju anak atau produsen baju. Produksi baju anak gitu ya. Nah, ini nih. Ini mah SEO nih, bagus. Jadi ada produsen baju anak bajubayi.co.id. Kemudian www.bajuanak.com. Nah, ini SEO karena dia nggak ada tulisan di sini. Terus konveksi baju anak gitu. Oh, nggak ada nih. Kayak gitulah. Uangnya ya. Nah, ini bisa nih. Terus ada lagi kalau kita pengen nyari kata kunci ya, kata kunci yang sering dicari itu ada keyword Google Planner. Nah, jadi teman-teman tinggal klik aja Google Planner di sini. Nanti tinggal klik buka keyword planner. Gitu ya. Nah, nanti tinggal klik temukan kata kunci. Nah, nanti tinggal cari aja. Misal kalau misalnya kita nyarinya konveksi, ya udah konveksi di sini gitu ya. Nanti klik dapatkan hasil. Nah ini hasil pencarian dari Google. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ada. Nah, ini ada konveksi satuan, ada konveksi merupakan, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian ada lagi, misal kan tadi ada ini ya, saya ada cotton combat sama cotton carded misal gitu ya. Nah, perbedaan cotton combat 30S dan 24S. Nah, kenapa saya pengen kerja sama dengan teman-teman? Itu salah satunya adalah ini. Jadi nanti bakal muncul SEO juga nih di sini, teman-teman. Nah, SEO inilah yang sebenarnya nanti kita akan pastikan bisa terposting gitu. Suara saya jelas ya? Jelas Kang, ini saya lagi pindah posisi dulu. Oh, Ya, oke. Ya. siap. Jelas Kang ya, masih menyimak ini. Siap. Jadi ini ada cotton combat 24S dan 30S. Apa sih bedanya gitu ya? Nah, nanti kan ini ada website kan ya. Nah, inilah yang akan muncul teman-teman. Gitu. Jadi artikel ini yang akan ke up gitu ya. Ketika orang-orang cari. Kemudian cotton combat 30S apakah tipis gitu ya. Ini kan beda ya websitenya clinipedia.com. Kemudian juga ada cotton combat 24S itu apa?
Nah, ini ada bikin.co gitu ya. Kemudian juga ada cotton 24S tebal. Itu kan macam-macam ya, teman-teman. Nah, ini sebenarnya ini juga salah satu dari pengaruh artikel yang teman-teman nanti akan tulis. Dan sengaja kalau nanti di website saya itu bakal ada namanya teman-teman. Nah, jadi di sini misal konveksi atau konveksi ini yang benar. Nah, di sini nanti akan tertulis nama teman-teman secara langsung. Jadi benar-benar portofolio teman-teman langsung gitu. Kayak gitu. Nah, ini kan oleh kojoklot.com memang ini oleh tim kojoklot gitu. Dan lain sebagainya. Itu teman-teman, itu dari sharing saya, mudah-mudahan dengan nanti teman-teman semakin banyak portofolio yang teman-teman kerjakan, itu nanti semakin lihai lah dalam penulisan dan semakin cuan datang ke teman-teman sendiri. Ya, itu bonus ya. Be a professional, rezeki will follow gitu ya Kang ya, kalau kata ibu-ibu. Betul, betul. Profesional dulu. Kita udah mikir cuan duluan gitu ya, padahal kita berkarya dulu ya. Betul. Menaikkan kewajiban dulu, nanti haknya pasti datang lah ya. Apalagi kita niatkan tadi untuk ibadah ya Kang ya, bakal kita pulangkan karena yang kita tuliskan insya Allah hal yang bermanfaat ya. Dan hal ini terkait bisnisnya Kang Faisal ya gitu. Kalau chat juga sudah ada pertanyaan, tapi nggak apa-apa langsung sama saya aja. Banyak nih. Iya, banyak pertanyaan tuh Kang. Alhamdulillah. Coba saya bantu ini. Nah ini, satu artikel katanya Kang maksimum berapa kata kunci ya? Gitu. Apakah ditentukan dari Kojo juga nih kata kuncinya? Maksudnya tadi kan di atas tentu kopas Kang ya? Ya. 28 judul berikut kata kuncinya. Nah, tadi ditanyakan oleh Balik, boleh nggak maksudnya kita menambahkan gitu atau cukup mengambil dari yang sudah dipilihkan oleh Akang tadi? Boleh ke sebenarnya teman-teman bebas aja karena kita konteksnya belajar ya. Jadi mangga disesuaikan dengan teman-teman. Yang jangan sampai hilang itu kata-kata kunci Kojo Garmennya mungkin kan ya? Ya, betul. Kojo kata kunci yang wajib ada itu Kojo Garmen ya Kang ya? Atau apa lagi? Mau ditambahkan lagi nggak kata kunci yang wajib ada di setiap artikelnya? Yang wajibnya yang ada di judul aja Bu. Jadi ya siap. Jadi 2 aja itu kita fokus ke sana. Gitu. Jadi saya tegaskan lagi yang wajib itu kata kuncinya itu yang ada di judul ya. Betul. Ditambah dengan Kojo Garmennya itu ya diusahakan bukan dalam artikelnya kan. Betul. Tapi upayakan judul itu bisa dijadikan kata kunci gitu Kang ya di dalam badan artikelnya, kemudian juga disisipkan dengan tadi kata kunci Kojo Garmen ya. Nah ini ada pertanyaan berikutnya lagi dari Kak Yura ini, Kak Faisal katanya mau tanya tentang judul yang disebutkan di atas, cotton rekomendasi bahan oversize itu judulnya ya. Apakah cari materinya bebas dari mana aja atau ada di web Kojo? Jadi dia menanyakan sumbernya ya, sumber penulisan artikel itu kita carinya di mana? Untuk sumber pencarian artikel bebas di mana aja, tapi jangan kopas ya teman-teman. Jadi tetap harus ada apa namanya, kita harus tulis lagi sendiri dengan bahasa sendiri lah gitu ya. Kalau bagusnya lebih baku atau enggak gimana teman-teman aja sesantainya aja gitu ya, karena kita memang proses belajar. Nanti juga saya bakal ngerevisi secara langsung gitu ya. Jadi teman-teman fokus. Kalau mitra yang lain belum tentu teman-teman, jadi dimaksimalkan ya kesempatannya. Jadi teman-teman fokus aja nulis gitu ya, nulis sebanyak-banyaknya mangga lah gitu ya. Karena ini khusus khusus portofolio teman-teman gitu ya, semakin banyak semakin bagus gitu ya, mau 2 mau 3 mangga lah gitu ya. Nah, nanti yang paling bagus nanti saya kasih merchandise sama pulsa. Ya, itu mau bonus. Iya Kang ya, nggak lama ya 2122 nih digunakan nulisnya. Jadi nanti saya izinkan supaya seimbang, saya izin list di grup itu
Yang bersedia nulis nomor 1 siapa aja gitu Kang, biar kelihatan, jangan sampai numpuk ternyata semua nulis nomor 2 sama nomor 1. Ke Ya, bawahnya nggak nulis, jadi saya izin ya nanti membagikan, maksudnya menulis ya, boleh Bu. menulis supaya setiap judulnya ada yang menuliskannya, nanti tinggal dipilih siapa terbaik gitu ya. Nah berikutnya Kang ini dari Mbak Karunia Sambas, Kang dan Umi katanya ada agak riweuh jadi menanyakannya via chat ya. Boleh ada contoh artikel sesuai kriteria Kojo nggak? Jadi maksudnya kayak seperti jodohan artikel tuh kan ada kata sapaan tuh, ladies Ya. gitu ya. Kemudian di jodohan artikel itu kita pakai listicle. Nah kalau di Kojo Kang, mungkin yang bisa jadi rujukan di website mana Kang? Itu gaya penulisannya kan supaya nanti penulis itu paham, oh ada sapaannya mungkin atau gimana Kang? Biasanya Anda itu kan atau gimana kata sapaannya, kemudian tadi contoh-contoh artikel gaya penulisannya mungkin Akang bisa lihat di website ini gitu ya, jadi teman-teman udah paham gaya penulisannya. Nanti cek aja di kojoklot.com ya teman-teman, nanti di sana ada artikel gitu ya. Nah itu bisa jadi contoh Kang ya, gaya penulisan Kang ya. Ya Kang, ya Bu. Gaya penulisannya ya. Nah ini katanya mau belajar S juga, ya saya juga pengen ya. Nanti kita undang lagi ya, ini luar biasa ya, karena jarang bisnis tapi praktisi juga gitu ya. Kalau praktisi kan bisa sharing langsung pengalamannya ya. Ini Kang Faisal ini ya pebisnis tapi praktisi juga, terjun langsung juga ya tadi untuk tulis artikel maupun tadi pasang ads-nya ya. Ya. Itu. Kemudian ini dari Mbak Mutiana katanya, perkenalkan saya Muti, izin bertanya Umi dan Kang Faisal, untuk artikelnya itu populer atau ilmiah? Kalau ilmiah kan ada sumber-sumber tertentu gitu ya. Nah, terima kasih katanya. Yang tren aja. Ya populer ya kan? Ya yang populer. Jadi nggak harus kaku lah sebenarnya kita sama gitu ya. Yang penting customer yang datang ke ke web kita tuh, oh ngerti gitu. Apa yang kita sampaikan itu paham, apa yang kita sampaikan itu mereka tuh jadi nambah pengetahuan gitu ya. Nggak harus ilmiah. Itu kalau misalnya ilmiah mungkin karena beda konteks ya Bu ya. Karena kita Ya. jualan gitu ya. Jadi kalau Ya. jualan itu kata-katanya juga dipersimpel, diperenak gitu ya. Yang penting customer yang datang ke kita tuh nyaman. Mudah dipahami oleh pembaca gitu kan. Betul. Seperti tadi dia pengen tahu nih jenis-jenis kain, misalnya nih seorang ibu mau pesan gitu kan pakaian, ternyata tadi ada cotton ya, terus apa gitu. Nah begitu dia search, ternyata yang muncul dari Kojoklot ya, hasil karya teman-teman, luar biasa kan ya. Iya. Tadi itu maksudnya ke sana ya, di bawahnya ada promosi Kojo Garment gitu kan di dalam artikelnya gitu. Nah, mungkin ini ada pertanyaan lagi, izin tanya, untuk satu artikel yang akan dituliskan ada berapa minimal jumlah kata? Jumlah katanya 750 ya minimal ya. 750 kata minimal ya. Nah, kemudian ini dari Mbak Ani pembelajaran baru ya. Yaitu mungkin secara umum pembekalan dari Kang Faisal. Jadi silakan teman-teman dari 28 judul itu pilih mau nomor berapa saja, silakan boleh lebih dari 1, minimal 750 kata dengan memuat kata kunci yang ada di judul, dan yang wajib satu lagi ada kata Kojo Garment. Dan insya Allah ini memang akan maksudnya janji betul ya, kalau insya Allah kadang-kadang orang nggak tahu dikerjakan nggak tahu enggak ya, tapi insya Allah dalam artian kita berjanji ya, mudah-mudahan Allah mengizinkan juga, terlaksana juga. Kang Faisal akan mereview ya tulisan teman-teman dan memberikan masukan dan akan memilih yang terbaik. Gitu. Jadi digunakan nih, jarang kan kita nulis tapi dapat review dari pakar gitu Kang ya. Kalau misalnya kirim ke media online kan tahu-tahu ditolak, artikelnya nggak tahu ini teh kurangnya di mana gitu ya, apa yang harus diperbaiki gitu kan. Tapi kalau dengan adanya review ya orangnya juga kan Kang Faisal juga melototin artikel itu kan sebetulnya butuh waktu ya. Kalau misalnya dia nge-hire orang yang sudah profesional, nggak usah di-review ya Kang. Nah, tapi ini kan teman-teman dapat benefitnya, punya pengalaman dalam menulis artikel, kemudian juga menulis artikel dengan top judul-judul yang sudah ditentukan.
menulis dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Itu namanya project ya. Kalau project kan pasti tenggat waktu yang sudah ditentukan Izin ya. masuk, Bu. Juga. Kebetulan saya tuh kerjasama dengan Koran Gala gitu ya. Koran Gala tuh jadi bagian dari pikiran rakyat gitu ya, anak buahnya lah, holdingnya dari pikiran rakyat. Dan itu satu kali cetak satu hari itu nyampe 20.000 gitu. Nah, jadi buat teman-teman, karena Koran Gala ini mau ngeliput Kojo Garment, nah Masya Allah. yang mau berminat tulisannya di up ke 20.000 cetakan, mangga saya persilahkan buat teman-teman gitu ya, terbuka. Dan ya apa namanya, yang mau belajar mangga gitu ya. Tapi ya mungkin untuk yang di koran ya mungkin yang udah expert lah minimal gitu ya. Tapi ya benefitnya tulisan teman-teman kita up di Koran Gala yang memang saat itu bisa kirim ke 20.000 orang secara langsung. Nah, Dan ini nama teman-teman akan dicantumkan di sana. Iya. Nah, itu mungkin kan kalau untuk meliput Kojo Garment bisa nanti ditambahkan juga tadi saya kirimkan tadi ya company profile-nya Kang. Yap. Boleh juga video yang kemarin ya saya kirimkan ke grup ya untuk bahan-bahan teman-teman menuliskan. Boleh. Meliput Kojo Garment ini ya dari paparan yang disampaikan malam ini. Nah, silakan juga nih digali pertanyaan-pertanyaannya karena ada challenge baru juga nih menulis di Gala ya. Biasanya kalau di media itu sekitar 750 juga ya Kang ya minimalnya itu. Di kolom apa Kang? Advertising atau apa? Atau tokoh atau apa? Khusus bisnis, Bu. Jadi nanti cantumin di khusus bisnis, saya dapat 1/4 dari koran yang lumayan besar di A3 itu 1/4-nya. Nah, itu nanti saya nyantum di sana. Kalau misalnya tulisan teman-teman pengen dicantumin di koran itu, nanti juga saya sebutin nama teman-temannya. Oh, Masya Allah, ya. Ini ada kesempatan meliput juga ya. Gratis. Mbak Ani, saya share ya judul-judulnya di grup setelah kita beres Zoom ya malam ini ya, supaya lebih jelas dan kesempatannya juga nanti dibuka juga untuk yang mau mereview ya. Nah, kalau mau mereview berarti ngewawancara Akang juga ya. Itu kalau review deadline-nya kapan, Kang? Pasti kan kita butuh pendalaman. Saya juga nih pengen nulis juga. Mangga, Bu. Jadi masih ada waktu 10 hari lagi. Nanti kita akan maksimalkan ya. Rencananya awal bulan Maret kita pengen di up gitu ya di Koran Gala. Insya Allah. Jadi apa namanya ya, pengennya saya nggak hanya sekedar apa ya sharing aja, tapi teman-teman pengen kita up gitu ya, scale up dari skill teman-teman kita perbaiki, kita perbagus, dan kita kasih gitu ya benar-benar ke medianya secara langsung gitu ya. Berarti ini bisa lanjutan setelah 22 hari kan kita ini nulis 21 sampai 22 Kang. Berarti yang pembekalan ya, maksudnya mungkin dari Akang ada judul-judul atau ada kan berapa kan 1/4 halaman ya? Hampir maksudnya Akang itu punya dikasih slot berapa judul gitu kan, atau satu judul saja atau gimana, mungkin nanti bisa disampaikan. Saya dapat 6 bulan, 1 bulannya 1 judul. Oh, 6 bulan, Masya Allah tuh kan berarti panjang ya Kang ya, berarti 6 judul ya Kang. Betul. Nah, 6 judul tuh tadi saya juga dulu challenge-nya gitu, satu orang di review atau dituliskan dari berbagai angel, dari berbagai sudut pandang. Berarti ini juga kan akan memaparkan ini ada sekian penulis, nanti silakan menuliskan dengan sudut pandang yang berbeda ya Kang ya. Betul. Apakah dari sebagai entrepreneur muda gitu kan, atau sebagai entrepreneur tapi jago SEO gitu kan, atau entrepreneur yang ternyata latar pendidikannya sebetulnya berbeda jauh tapi bisa sukses tuh kan, bisa digali Kang ya. Betul. Jadi silakan mungkin akan apa namanya setelah tanggal 22 ini boleh lanjut ke proyek berikutnya, nanti boleh bertanya juga kan. Boleh. Saya undang ke grup supaya nanti kalau yang bertanya pun jawabannya bisa disimak oleh yang lain ya. 6 bulan berarti 6 artikel nih, luar biasa ya. Bisa menambah portofolio juga. Betul. Masya Allah ya, ini efek silaturahmi ya. Silaturahmi membuka pintu rezeki, betul ya. Alhamdulillah. Nah, ini bukan nih.
Ini gara-gara sebab sama Kang Faisal, teman-teman, pas terakhir itu saya sama Teh Ati satu meja. Satu meja ya Kang ya, di penutupan biasanya jauh-jauhan, lihat dari jauh aja duduk tim Kojo keren banget gitu. Tahu-tahu kesempatan di penutupan bootcamp itu satu meja, ya udah sekalian nanya aja. Saya apalagi yang mau umur 50 tahun lambat sekali mencerna yang disampaikan tentang SEO ini. Makanya Kang, nanti Kang mau dong diundang gitu ya ke Juragan Artikel untuk memaparkan ulang apa yang disampaikan, karena Akang ini sudah praktik duluan kan. Kalau yang masih tataran teori susah mencerna, tapi kalau yang sudah pernah praktek itu lebih pasti akan lebih mengena ya pemaparan yang disampaikan di sana. Terima kasih banyak nih. Terima kasih juga. Juga nih berapa kali juara ya Kang ya di event-event lomba-lomba ya kewirausahaan, itu juga mungkin bisa diundang lagi nanti. Kayaknya untuk bahan artikel juga banyak teman-teman yang bisa dituliskan, entah sebagai tadi CEO muda, pengalamannya juga menang lomba, ya bagaimana proses pitching itu kan mempresentasikan sesuatu itu kurang dari 1 menit ya Kang ya. Ibaratnya kalau pitching itu kan kayak kita diibaratkan kita naik lift tuh kan, ngobrol sama orang tuh, begitu kita keluar dari lift tuh gimana caranya di dalam lift orang sudah bisa yakin dengan bisnis kita, istilahnya bisa closing ya, itu juga ada tekniknya. Nah, Kojo juga jagoan bikin proposalnya juga, saya kemarin nyontek lihat dong proposalnya caranya gimana gitu bikin pitching gitu ya. Nah, itu ATM ya, saya ATM juga nih proposal untuk pitching. Jadi luar biasa ini kesempatan yang Allah hadirkan ya di tengah-tengah milad nih kan Juragan Artikel. Di Februari ini kita 7 tahun ya, 7 tahun macam dinamikanya, harapannya di tahun ke-7 ini para alumni sudah mulai bisa profesional ya, artinya sudah bisa mulai mempertajam skill yang didapat di kelas dengan kesempatan magang, ikut challenge ya, akhirnya nanti bonusnya dapat cuan gitu ya. Cuan mah pasti datang kalau tadi kata Akang kita sudah siap ya, kesempatan itu akan datang pada yang sudah siap. Kalau belum siap ya belajar lagi, coba lagi gitu ya. Ya silakan kalau ada yang tanyakan lagi kembali. Oh, Koran Gala itu masih satu perusahaan dengan Pikiran Rakyat ya Kang ya? Koran Gala ya, masih satu holding, satu perusahaan. Ya. Boleh satu orang lagi mungkin ya sebelum kita tutup. Atau nanti saya izin add Akang ke grup ya. Barangkali sekarang belum ngeh kan mau nulis apa gitu ya, yang pilih nomor berapa. Nah, nanti saya add Kang Faisal ke grup, juga saya kirim judul-judul yang kemarin Akang kirim ya gitu. Siap, boleh Bu. Dan ini ada satu hadiah juga dari Juragan Artikel, ini pulsa juga, satu orang 25.000 nih pulsa untuk menuliskan apa yang didapatkan malam ini ya. Seperti testimoni lah ya, ikut sesi pembekalan malam ini dengan hashtagnya nanti ada Kojo Garment dan Juragan Artikel serta milad ke-7 Juragan Artikel ya. Diposting boleh di media sosial, boleh di Facebook, boleh di Instagram, nanti linknya dikirim ke grup. Nah, supaya lebih banyak orang yang aware nih. Wah, di Juragan Artikel sudah ada narasumber yang mudah-mudahan nanti kesempatan berikutnya bisa lebih banyak lagi yang gabung ya Kang ya. Kita nggak di challenge, tapi kita akan terus kerjasama tadi membantu teman-teman scale up kata Kang juga ya dengan kemampuan menulisnya. Ya sepertinya tidak ada yang ditanyakan lagi Kang, mungkin kita lanjut aja di WhatsApp grup ya Kang ya. Izin nanti di add ya Kang. Boleh Bu, boleh. Emak nih masuk ke dunia emak-emak. Iya ya luar biasa. Yep. Ya. Ya. Ditutup aja. Ada yang mau nanya? Terakhir satu pertanyaan. Nggak ada? Cukup ya teman-teman. Ya baik. Ya silakan Tati untuk menutupnya. Tati itu yang kemarin bareng Kang. Lanjut di WA katanya, iya lanjut di WA aja ya. Baik, terima kasih Umi dan juga Kang Faisal yang sudah memberikan pembekalan kepada kami. Insya Allah ini
mendengarkan paparannya cukup menarik juga ya, selain belajar, memiliki pengalaman, dan satu lagi itu kita mendapatkan peluang gitu ya untuk bisa memiliki profesi sebagai content writer yang mudah-mudahan bisa terlaksana, dan ini juga bisa menjadi semangat untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk kehadirannya Umi dan Kang Faisal, juga teman-teman yang sudah menyimak pada malam hari ini. Mungkin koordinasi selanjutnya kita akan lakukan di WhatsApp group. Baik, saya akhiri dulu sesi Zoom pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Kang.